Nama saya Zakaria Umar Hadi. Jabatan saya Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Bangka Belitung, yang dalam waktu singkat akan berubah nomenklatur lembaga kami menjadi Badan Pelayan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini baru berdiri sejak tahun 2000. Jadi sampai tahun 2012 ini sekitar baru 12 tahun lah begitu. Namun dari 12 tahun berdirinya ini sudah banyak kemajuan yang kami capai dalam berbagai bidang. Ini tentu berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa Provinsi Bangka Belitung ini sangat kaya dengan berbagai potensi. Karena itu kekayaan ini kami tawarkan kepada investor untuk dikelola sedemikian rupa sehingga kekayaan ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan itulah, maka kami ingin menjelaskan bahwa Provinsi Bangka Belitung saat ini dan sudah lama sesungguhnya sedang mencari investor di bidang pertimahan. Timah ini sudah dikelola sedemikian rupa ini oleh dulu sejak zaman Belanda hingga sekarang. Kalau tidak salah hampir sudah sekitar 300 tahun. Potensinya tidak pernah habis-habisnya hingga saat ini. Walaupun kalau sebelumnya timah ini digali di lautan dan di daratan, sekarang sudah mulai merambah ke lautan. Banyak perusahaan baik dalam negeri maupun luar negeri yang beroperasi dalam pertambangan timah. Dan sekarang kami sedang mengundang investor untuk dapat mengelola industri pertimahan. Seperti misalkan untuk tin solder begitu. Dan sekarang sudah berdiri tin chemical, yaitu pengolahan timah yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat menjadi semacam bahan kimia yang digunakan untuk pembuatan pipa dan lain-lain. Ini kemudian tidak menutup kemungkinan jika nanti para investor juga dapat mengembangkan industri pertimahan di Bangka Belitung. Itu yang pertama. Jadi timah. Nah, di dalam timah ini sekarang berdasarkan aturan yang ada tidak lagi diekspor, dijual keluar itu berupa biji, tetapi sudah ada pemurnian melalui yang disebut dengan smelter. Nah, dalam pemurnian ini ternyata terdapat 7 mineral ekutan, antara lain zirkon, ilmenite, dan lain-lain. Nah, kami mengundang para investor yang berminat untuk mengelola zirkon ini untuk dijadikan bahan sehingga itu dapat diekspor dan mempunyai nilai tambah bagi pertimahan kami di Bangka Belitung. Itu yang pertama di bidang pertambangan timah. Karena kami daerah tambang, tidak hanya timah yang kami hasilkan, tetapi juga ada disebut dengan kaolin. Kaolin ini semacam bahan untuk buatan keramik. Itu potensinya sangat besar. Yang kedua ada quartz atau kuarsa, pasir kuarsa. Juga potensi sangat besar. Ini baru dikelola sedikit saja dibandingkan potensi yang ada. Juga di bidang pertambangan ini itu yang paling banyak. Jadi ada 3 itu mungkin yang paling utama. Walaupun di beberapa daerah ada juga di beberapa kabupaten yang berkaitan dengan biji timah, biji besi. Itu ada di Belitung Timur. Kemudian itu di bidang, saya kira di bidang pertambangan. Kemudian potensi Bangka Belitung ini juga bukan hanya di bidang pertambangan, tapi di bidang pariwisata. Pariwisata ini sudah menjadi tren kami ke depan. Jadi kami akan tidak lagi ingin menggantungkan diri kepada pertimahan atau pertambangan, tapi kita akan mencoba untuk, bukan mencoba ya, sudah menjadi mainstream kita untuk mengembangkan pariwisata dan sudah menjadi target pemerintah provinsi ke depan, karena dalam waktu tidak lama lagi, 10 atau 20 tahun lagi timah akan habis. Karena itu kami akan mengembangkan pariwisata kami. Pantai kami sangat indah, itu baik di Bangka maupun di Belitung. Nah, sehingga ini keindahan pantai ini dapat digunakan untuk diving
Juga di daerah Membalong 50 km Tanjung Pandan ibu kota Belitung itu ada surfing. Nah, ini sangat indah dan ini sudah sangat terkenal di Indonesia. Ini disebut dengan Laskar Pelangi atau Rainbow Troops. Itu yang pertama, yang kedua ya. Dan sekarang sudah berdiri berbagai sarana, antara lain hotel bintang 5 itu sudah ada. Hotel Aston bintang 5, bintang 4 sudah banyak sekali baik di Bangka maupun di Belitung. Oh ya, Bangka ini terpisah sekitar 100 km di lautan, dipisahkan oleh jarak lautan antara Bangka dan Belitung. Jadi dua pulau, luasnya cukup besar lah. Jadi kalau Belitung sama dengan Pulau Bali, maka Bangka kira-kira luasnya 2,5 kali Pulau Bali. Kemudian di bidang pariwisata itu, dan kita juga banyak kuliner ya, wisata kuliner, kemudian wisata sejarah. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Bangka dulu Bung Karno, Presiden pertama RI, pernah diasingkan oleh Belanda. Nah, itu juga pariwisata kita di bidang pariwisata. Juga ada wisata-wisata lain seperti wisata Museum Timah, wisata sejarah dan lain-lain. Karena bagaimanapun Bangka pernah dijajah oleh Belanda dan sekarang peninggalan-peninggalan Belanda itu masih banyak. Ada yang disebut dengan Kerkhof. Ada juga kuburan Jepang dan lain-lain. Jadi tidak hampir samalah dengan daerah lain. Itu di bidang pariwisata. Kemudian di Bangka juga sangat kaya akan sumber daya kelautan perikanan. Jadi 80% wilayah Bangka itu adalah laut, sedangkan 20%-nya adalah daratan. Sehingga ini peluang besar bagi investor yang berinvestasi di bidang kelautan. Yang sudah dikembangkan sekarang adalah untuk kelautan beberapa rumput laut sudah mulai dikembangkan. Juga beberapa aquaculture, walaupun yang dikembangkan itu baru mencapai 0,05 dari luas lautan yang kita miliki. Itu mengenai kelautan dan perikanan. Kemudian kita juga ada perkebunan. Perkebunan kami sangat terkenal di dunia, disebut dengan lada atau Muntok White Pepper. Walaupun saat ini produksinya turun sampai 10%. Akibat yang pertama mungkin harga lada yang sangat murah begitu. Yang dibeli oleh masyarakat. Ini lada, dan lada Bangka Belitung adalah lada terbaik di dunia. Kalau lada ukurannya peppermint, maka peppermint Bangka Belitung itu sekarang terukur pada poin 6. Sedangkan lada lain seperti lada Vietnam, lada dari Kalimantan, Vietnam itu hanya 3. Lada Kalimantan peppermintnya 6. Ini untuk bidang lada. Kemudian kita juga menghasilkan karet. Karet kita ini hampir 90.000 ton. Yang semuanya kita kirim ke daerah lain, terutama Sumatera Selatan. Yang kita kelola itu hanya sekitar 30.000 ton. Kelola menjadi latek. 60.000 ton kita kirimkan ke Sumatera Selatan untuk dijadikan latek. Ini kesempatan besar bagi investor bidang latek maupun bidang misalkan investor bidang lainnya lah yang menggunakan karet sebagai produksi. Saya kira ini cukup besar potensinya, sama dengan lada tadi. Kami juga kualitas karet cukup baik begitu. Kemudian di bidang perkebunan kami juga punya kayu gaharu. Kayu gaharu di Timur Tengah digunakan untuk bahan parfum. Nah, ini potensi kami cukup besar, terutama di Bangka Tengah. Ini banyak orang belum tahu. Kemudian terakhir kita juga punya potensi cukup besar di bidang kelapa sawit. Kelapa sawit ini sebagian dimiliki oleh perusahaan, tapi sebagian besar juga dimiliki oleh masyarakat. Nah, kemudian ini peluang bagi mereka yang berada kaitan dengan CPO, ini sangat dibutuhkan untuk investor bidang CPO. Nah, terakhir juga yang tidak kalah penting juga ada kayu gaharu. Saya kira itu madu pahit. Jadi Bangka Belitung ini terkenal dengan madu pahit yang khasiatnya sangat bagus bagi kesehatan. Nah, ini diproduksi di Bangka Belitung. Itu di bidang saya kira di bidang pertanian dan perkebunan. Kemudian saya kira di bidang-bidang lain ini cukup besar juga ya. Jadi di samping tadi ada bidang pariwisata, kemudian bidang pertambangan, kelautan perikanan, bidang perkebunan tadi sudah saya sebutkan. Nah, kemudian
bidang jasa barangkali. Jadi Bangka Belitung sekarang sedang mengembangkan berbagai kawasan industri. Ya, ini kita akan mencoba mengembangkan kawasan ekonomi khusus yang ada di Bangka Belitung. Itu kita ada 6 yang kita kembangkan. Yang pertama kawasan Tanjung Berikat, kawasan Tanjung Batu, kawasan Sadai, kawasan Jelitik dan lain-lain. Yang sudah selesai dibangun adalah kawasan Tanjung Batu di Belitung. Ini sudah siap untuk digunakan oleh para industriawan membangun pabrik atau apapun atau gudang dan lain seluas hampir 5.000 hektar dan itu lahan itu milik pemerintah. Sudah difasilitasi untuk pelabuhan. Pelabuhannya sudah bisa digunakan untuk kedalaman 6 meter sampai 8 meter. Ini tentu sangat bagus bagi pendaratan kapal-kapal barang yang cukup besar. Nah, kemudian yang masih ada kekurangan di bidang listrik. Karena itu kami sekarang sangat mengundang para investor bidang kelistrikan untuk dapat memberikan kontribusinya bagi pembangunan kelistrikan di Bangka Belitung. Juga di bidang air, water treatment, kemudian di bidang gas dan lain-lain. Jadi kami baru menyediakan lahan dengan pelabuhan. Nah, kita harapkan juga nanti ada partisipasi pada investor. Inilah yang kami tawarkan dalam pameran IIC ini agar ada dapat perhatian dari segala pihak. Kami kira secara global demikian yang dapat kami paparkan secara global untuk investasi yang ada di Pulau Bangka Belitung. Tentu masih banyak lagi investasi-investasi yang ada. Walau demikian tentu nanti kalau Bapak Ibu berminat, para investor berminat, bisa kita berikan data-data detail sehubungan dengan investasi yang akan dilakukan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.